Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Masyaallah muslimin wal muslimat jemaah Masjid Nurul Ikhlas, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah dan saya cintai lillah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah kita selalu panjatkan karena berbagai macam nikmat yang selalu kita rasakan dan selalu hadir dalam hidup ini jemaah sekalian. Dan kalau kita amati juga, walaupun suatu saat ada sebagian nikmat yang Allah ambil, ternyata yang diambil hanya sedikit. Tapi Allah masih menetapkan dalam diri kita nikmat yang masih tidak ternilai jemaah sekalian. Maka rasa syukur kita jangan sampai hilang jemaah sekalian, walaupun ada sebagian nikmat yang Allah ambil. Ya memang dunia tidak ada yang abadi. Sehat juga tidak selamanya, kaya juga nggak selamanya, muda juga tidak selamanya, senang, bahagia tidak selamanya. Yang mau permanen semua selamanya ya hanya di surga, di kehidupan berikutnya mas sekalian. Ya karena dunia tempatnya ujian. Nah di antara ujiannya adalah Allah menguji kita, diambil sebagian nikmatnya, masih mau bersyukur atau tidak, masih mau mengakui jemaah sekalian ya nikmat yang Allah berikan pada kita masih lebih banyak atau tidak, termasuk mau tetap ibadah atau tidak jemaah sekalian. Berarti kalau kita masih tetap ibadah ya berarti kita sudah lulus ujian. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba yang selalu bersyukur kepadanya. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan pada teladan kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai hamba, sebagai umat Nabi yang selalu istiqomah sampai ajal mati kita masing-masing. Baik jemaah sekalian, mari sama-sama kita ikhlaskan sejenak kembali membahas tentang ini, mudah-mudahan waktu yang terakhir menjelaskan tentang faedah-faedah pelajaran-pelajaran berharga yang ada di dalam kisah pertobatan dari Ka'ab bin Malik. Di pertemuan terakhir kemarin jemaah sekalian kita membahas bahwasannya ucapan seorang suami terhadap istrinya, ya ucapan pisah dengan kata-kata kinayah, kata-kata yang tidak terang-terangan, itu tidak langsung bermakna cerai. Ya, kalau sekarang pulanglah kamu ke rumah orang tuamu, tutupi auratmu dari saya sudah tidak suka lagi dengan kamu, pergi kamu, saya akan pergi dari rumah sini, saya nggak mau melihat kamu lagi. Kata-kata itu jemaah sekalian adalah kata-kata yang butuh niat dari yang mengucapkan, yaitu suaminya. Kalau niatnya hanya memberi pelajaran kepada istrinya, maka nggak jadi cerai. Bahkan dengan kata cerai saja, ingat ya mas, seperti itu. Kata cerai kamu, apa makna cerai? Pisah, maksudnya cerai rumah, cerai cerai kamar gitu ya. Itu tidak langsung bermakna cerai, karena cerai dalam bahasa Indonesia bisa bermakna pisah hubungan suami istri atau yang lain. Tapi kalau dengan kata talak, itu disebut lafadz sharih yang tidak butuh niat. Bahkan kita ucapkan dalam kondisi bercanda, nggak ada niat cerai, lagi ketawa-tawa, saya talak kamu sekarang. Kata-kata talak lah, langsung jadi talak, jadi tidak bermakna lain. Jadi seperti itu, makanya hati-hati dengan kata-kata talak. Kemudian kisah ini juga ya mengandung pelajaran bahwasannya kita dianjurkan sujud syukur ya mas sekalian. Kalau kita mendapatkan nikmat atau kita ya mendapatkan nikmat berupa bahaya, itu hilang dari kita terselamatkan dari bahaya. Jadi kita apakah nikmat itu datang atau kita terselamatkan dari mara bahaya.
Yang jelas semua itu adalah nikmat yang mengharuskan kita syukur. Nah, adapun sujud syukur hukumnya sunnah, tapi kesyukuran itu wajib. Dan diantara yang menyempurnakan kesyukuran kita kalau kita mau sujud syukur, jemaah sekalian. Dan Ka'ab bin Malik sujud syukur kan jemaah sekalian saat mendengar suara pemberi kabar gembira, ya. Dan ini ya melalui teks ya yang dijelaskan secara zahirnya, apa istilahnya, secara eksplisitnya itu menunjukkan bahwasanya itu memang kebiasaan sahabat kalau dia mendapatkan nikmat yang baru maka dia akan sujud, jemaah sekalian. Ini khususnya nikmat yang baru, jemaah sekalian ya. Adapun nikmat yang tiap hari makan itu sujud syukur ya nggak perlu. Ya cukup kita berdoa saja. Jadi nikmat yang spesial, nikmat yang luar biasa. Ya, nikmat yang luar biasa, baik itu adalah berupa datangnya kebaikan atau tertolaknya kita dari dari. Dan adapun yang dibaca dalam sujud syukur apa, Pak? Nggak ada bacaan khusus, Pak. Yang jelas dengan sujud untuk Allah dan gak usah nyari arah kiblat mana karena tidak disyariatkan. Maksudnya tidak disyaratkan, bukan tidak disyariatkan. Disyariatkan memang ke arah kiblat tapi tidak disyaratkan, tidak diharuskan maksudnya. Adapun bacaannya terserah antum, ya Allah, aku bersyukur padamu. Ya bahwasanya saya bisa begini dan begitu. Boleh juga. Boleh juga disamakan dengan sujud di dalam sholat. Baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, boleh juga nggak masalah. Atau diam pun juga tidak mengapa sambil meneteskan air mata karena sambil mengakui hatinya, Pak, bahwasanya ini kalau Allah tidak berikan kita tidak punya apa-apa. Kalau Allah tidak selamatkan maka kita jamaah sekalian tidak dalam kondisi mungkin sudah meninggal dan sebagainya. Jadi disunahkan jamaah sekalian ya sujud syukur. Kemudian hadis yang mulia ini, kisah ini jamaah sekalian menunjukkan juga para sahabat jamaah yang dimuliakan oleh Allah adalah generasi yang sangat berhasrat untuk melakukan kebaikan, dan mereka adalah orang yang cinta kebaikan untuk orang lain. Ya, buktinya jamaah sekalian ketika sudah diumumkan Nabi bahwasanya taubatnya Ka'ab bin Malik dan kawan-kawan itu diterima, ternyata para sahabat berlomba-lomba ingin menyampaikannya itu. Dia menyampaikan kepada Ka'ab bin Malik itu dan juga teman-temannya itu tadi. Dan ini menunjukkan jemaah sekalian bahwasannya mereka itu berlomba-lomba dalam kebaikan dan juga cinta kepada sesama untuk bisa mendapatkan kebaikan. Ya, kisah ini juga mendapatkan pelajaran, kita dapat pelajaran dari kisah ini bahwasanya dianjurkan berjabatan tangan saat saling bertemu. Ya, kalau kita saling bertemu jabat tangan ini adalah sunnah tanpa ada perbedaan di kalangan ulama. Ya, pokoknya saling ketemu, Pak. Baik di masjid maupun di luar masjid kita disunnahkan berjabatan tangan. Ya, syukur-syukur kita menambah sunnah yang lain, ucapan assalamualaikum, jabatan tangan, habis itu dengan ucapan senyum, Pak. Jadi jangan dengan kita sering ngaji, hati kita jadi keras. Males kita senyum dengan saudara. Ya harus sering terbuka jemaah sekalian. Ya, bibir ini atau sering senyum dengan orang lain. Tapi senyum dengan sesama jenis. Bahaya atau antum. Senyum dengan sesama jenis. Sesama pria dan sesama wanita. Tidak boleh kepada yang beda jenis ya mas sekalian. Yang lawan jenis tidak boleh kecuali kalau itu dia mahram dengan kita nggak apa-apa. Tapi kalau tidak mahram, bahaya, Pak. Termasuk mengucapkan salam juga jangan dengan lawan jenis. Itu ada aturan kata Allah. Kalau memang dikhawatirkan menimbulkan fitnah, waduh dia salam sama saya, jangan-jangan dia suka sama saya. Loh, padahal nggak ada apa-apa, Pak. Jadi yang mengucapkan salam atau yang diucapkan salam bisa terfitnah ya mas kalian. Mana terfitnah itu tergoda, kepikiran terus dia suka sama saya kali ya, padahal nggak ada apa-apa, Pak. Nah, menghindari demikian itu sebaiknya jangan. Ya seperti itu. Makanya di sekolah-sekolah Islam jemaah sekalian, antara Pak Guru dan Bu Guru, kalau memang nggak dikhawatirkan timbul fitnah, ya usahakan mengucapkan salam assalamualaikum, 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 ketemu Pak Guru dengan Bu Guru. Tapi kalau tidak ada, misalnya ada khawatir gitu ya jemaah sekalian, maka saat itu sebaiknya nggak usah, udah lewat aja gitu. Jadi seperti itu jemaah sekalian.
Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam diperkuat oleh sabda Nabi yang lain dalam hadis yang mas sekalian riwayat Imam Abu Daud dan Ibnu Majah, "Mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghafira lahuma qabla an yaftariqa." Tidak ada dua muslim, termasuk tidak ada dua muslimah yang saling bertemu kemudian saling berjabatan tangan, melainkan dosa keduanya diampuni sebelum berpisah. Jadi sebelum berpisah, walaupun cuma ya sebentar Pak, beberapa detik, itu sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa Pak, ini faedah ya atau keutamaan dari tasawuf atau musafahah. Kemudian faedah duniawiyah juga ada Pak. Orang dengan jabatan tangan tuh hati akan hilang dari kebencian. Jadi kita akan mengurangi apa jemaah sekalian, hal-hal yang tidak baik di dalam hati terhadap sesama saudara kita. Ya akan saling menambah cinta satu dengan yang lain, itu yang diharapkan. Kemudian kisah ini juga menunjukkan khairu ayyamil 'abdi 'alal itlaq wa afdaluha yaumu taubatihi ilallah. Jadi hari seorang hamba yang terbaik secara mutlak dan yang paling utama adalah hari pertobatan dia kepada Allah. Hari di mana manusia tobat sama Allah, hamba tobat pada Allah, itu adalah hari terbaik ya mas kalian. Ya, hari terbaik dia. Berarti kalau kita ingin setiap hari terbaik Pak, harus kita ya jadikan hari tersebut kita ya lakukan ibadah istighfar dan tobat, sehingga itu menjadi ibadah hari terbaik, momen terbaik dalam diri kita. Ingat ya mas kalian, bahwasanya seorang hamba akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Barangkali Allah nanti wafatkan kita dalam kondisi kita membaca istighfar, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum misalnya. Langsung Allah cabut. Oh, di situ ada istighfar dan la ilaha illallah. Luar biasa ya mas kalian. Ya. Jadi sekali lagi demikian. Jadi hari dia bertobat dan hari Allah menerima tobatnya. Ya berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti tadi ya, mas kalian. Absyir bi khairi yaumin marra 'alaika mudzu waladatka ummuk. Jadi bergembiralah kamu, bahagialah kamu wahai Ka'ab dengan hari terbaik yang terlewatkan pada dirimu sejak kamu dilahirkan oleh ibumu. Artinya ini adalah hari terbaik sejak kamu diciptakan oleh ibumu. Ya, jadi seperti itu. Mungkin ada yang bertanya ya mas kalian, kata ulama, gimana hari penerimaan tobat itu menjadi hari yang terbaik? Kok bukan hari dia masuk Islam, mendapatkan Islam termasuk hari yang terbaik? Maksudnya itu adalah, bukankah hari seorang mendapatkan Islam, hidayah Islam itu adalah hari yang terbaik? Maka dijawab bahwasannya jemaah sekalian, hari penerimaan tobat atau hari dia bertobat pada Allah itu adalah hari penyempurna Islamnya dia. Sekali lagi, kalau ada suatu hari seorang hamba bertobat dan istighfar, itu adalah hari penyempurna dia. Sudah Islam tuh udah hebat Pak, udah hidayah. Nah, yang menyempurnakan hidayah itu kalau kita istighfar dan tobat. Ya. Nah di sini dijelaskan hari saat dia masuk Islam itu adalah awal kebahagiaan dia. Dan hari di mana dia bertobat pada Allah adalah kesempurnaan dan ya kumplitnya. Kesempurnaan dan juga kumplitnya kebahagiaan dia. Dan perlu diingat, al-a'malu bi khatimiha. Jadi amal itu tergantung akhirnya. Jadi sekali lagi, amalan tergantung akhirnya. Artinya diterimanya itu tergantung akhirnya. Kemudian ya jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cerita atau kisah yang mulia ini jemaah sekalian juga menunjukkan bahwasanya dalam Islam ya hukum yang diambil adalah hukum secara zahirnya, secara lahiriah yang diambil, karena itu yang terlihat oleh ya panca indera kita, yang bisa dijumpai oleh panca indera kita. Jadi dilihat adalah ya lahiriahnya, yang terlihat, yang terdengar. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan ngurusi nanti isi hati umat manusia. Ya ketika ada orang-orang yang beralasan bahwasanya kami begini, Nabi kami begitu, sudah Nabi menerima lahiriahnya. Nabi menerima lahiriah, dan saat itu Nabi nggak tahu ya mas kalian, mereka bohong atau enggak kalau tidak dikasih wahyu oleh Allah. Ya, dan walaupun akhirnya juga dikasih tahu bahwasanya mereka itu beralasan. Buktinya turun orang yang beralasan-alasan itu datang, berarti menunjukkan Nabi dikasih tahu oleh Allah mereka itu bohong ya mas kalian. Tapi
Ketika mereka datang, Nabi tidak langsung dikasih tahu. Nah, Nabi saat itu menerima lahiriahnya saja. Ya memang apa yang kita harapkan ya mas kalian dalam hidup ini? Apa yang bisa kita hukumi selain lahiriah? Tidak ada ya mas kalian. Jadi ada orang yang pintar bersilat lidah, bisa mengungkapkan argumennya, ada buktinya walaupun dia bohong pak. Karena semua itu bisa dibuat. Tapi di pengadilan menetapkan, oh dia kuat, dia benar. Ya sudah, hakim ya memutuskan, hakim itu hanya melihat apa jemaah sekalian lahiriahnya. Adapun orang yang benar yang tidak ada bukti ya disalahkan. Hakim ketika itu tidak dianggap berdosa di hadapan Allah. Yang berdosa itu adalah yang zalim yang bisa memutarbalikkan fakta jemaah sekalian. Ya jadi seperti itu. Dan ada kisah jemaah sekalian di zaman Nabi, sahabat Nabi Usamah bin Zaid ya, saat beliau berjihad perang, wah dia ternyata berhasil mendesak seorang kafir. Ketika terdesak orang kafir itu jemaah sekalian, orang kafir itu berkata la ilaha illallah. Nah Usamah bin Zaid tahu bahwasannya, wah ini orang cuma pura-pura supaya tidak terkena pedang saya. Dan akhirnya tetap dibunuh ya mas sekalian, sudah mengucapkan la ilaha illallah, dibunuh oleh Usamah bin Zaid. Kemudian kabar itu jamaah sekalian sampai ke telinga Nabi SAW, udah dipanggil itu ya, dipanggil. Alasannya kenapa? Itu tadi alasannya seperti tadi. Saya rasa dia hanya ingin terjaga dari pedang saya Nabi. Nah seperti itu kan lahirnya begitu pak, lahirnya itu indikasinya kuat pak, indikasinya seperti itu. Tapi kita juga melihat dia lahiriahnya membaca la ilaha illallah, suatu kalimat yang mulia. Kemudian Nabi bersabda kepada dia, afala saqaqta an qalbihi hatta ta'lama min ajli dzalika qalaha amla. Apakah kamu sudah membelah dadanya dia? Apakah kamu sudah membelah hatinya dia? Sehingga kamu tahu isi hatinya, apakah dia mengucapkan itu karena takut dengan pedangmu atau tidak? Kamu sudah tahu isi hatinya dia? Man laka bila ilaha illallah yaumal qiyamah. Ya, man laka bila ilaha illallah yaumil. Jadi kalimat itu diulang-ulang oleh Nabi SAW terus. Siapa yang akan menanggungmu, yang akan menolongmu, yang akan membela kamu dengan kalimat la ilaha illallah di hari kiamat? Nggak ada yang bela kamu. Wah, diucapkan seperti itu jamaah sekalian, kata Usamah bin Zaid, sampai saya berharap saya belum masuk Islam kecuali hari itu. Soalnya kalau orang yang baru masuk Islam hari itu, dia nggak akan dapat celaan seperti itu dari Nabi. Oh, hari itu benar-benar susah dia. Tahu gitu ya, aduh, sampai saya berharap saya belum masuk Islam melainkan hari itu. Ya, ternyata dia sudah masuk Islam lama, salah begitu pak. Waduh, gitu ya, luar biasa itu. Nah, seperti itu ya mas sekalian. Jadi memang yang dilihat lahiriah. Kalau di pengadilan pun sama. Nabi kita SAW pernah bersabda demikian itu. Jadi barangkali di antara kalian ada yang pintar bersilat lidah. Jangan kata dia salah, dia pintar bersilat lidah. Lalu saya berikan dia keputusan hukum yang bermanfaat bagi dia. Tapi perlu diketahui itu sama dengan saya memberikan potongan api neraka kepada dia. Artinya kalau saya memberikan potongan api neraka, jangan diambil. Kalau tahu dirinya salah, bohong, walaupun dia dianggap benar dengan bersilat lidah, jangan dia mau. Jadi seperti itu ya mas sekalian. Kemudian hadis yang mulia ini menunjukkan juga dianjurkan kita menangisi diri sendiri apabila jatuh pada kemaksiatan. Dan itu jemaah sekalian ada di dalam ucapannya Ka'ab saat dia mengabarkan tentang dua temannya. Dua temannya siapa pak? Murarah bin Rabi dan Hilal bin Umayyah. Kata dia, adapun dua teman saya, keduanya tetap berada di rumah dan duduk di rumah dalam keadaan nangis terus pak, karena menangisi dosanya. Ya, dan juga ternyata saat Ka'ab bin Malik ketika dirinya berdosa juga dia sempat nangis pak. Saat dia ya salam bolak-balik nggak dijawab walaupun oleh Qatadah jemaah sekalian, oleh Abu Qatadah maaf. Ternyata baru dia nangis. Menurut kamu saya ini salah apa, benar atau salah gitu ya? Menurut kamu saya ini bagaimana sih? Dan lain-lain. Terus si Abu Qatadah berkata, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Akhirnya nangis dia. Nah kita sebagai hamba Allah,
Kalau kita ini jamaah sekalian memang banyak dosa ya, nangis sih. Kalau nggak nangis kita usahakan nangis, gimana caranya biar bisa nangis. Lebih baik kita menangis di dunia daripada di akhirat kita menangis ya. Jadi demikian jamaah sekalian. Apa yang membuat orang itu nggak nangis jamaah sekalian padahal dia tahu dirinya tuh berdosa atau banyak dosa. Yang membuat dia tidak nangis adalah qaswatul qalb, hati yang membatu, hati yang mengeras jamaah sekalian. Hati yang membatu itu sulit ditembus dengan kebenaran, namanya keras Pak. Tapi kalau hati yang lembut dan lunak itu mudah jemaah sekalian. Mendengarkan baca Quran nangis bisa, ya, atau dia sendiri baca Quran nangis jemaah sekalian. Atau mendengarkan nasihat dia nangis. Atau dia ingat dosanya menjelang tidur dia muhasabah, wah ternyata saya tadi ada dosa, nangis jemaah sekalian. Jadi dosa itu kalau kita lakukan sering-sering ya mas sekali itu membuat hati kita semakin keras dan suatu saat banyak dosa nggak nangis Pak, biasa aja. Apalagi datang lagi istidraj dari Allah. Ternyata ya ketika kita berbuat dosa nggak dikasih musibah saat itu. Oh udah setan itu bayangannya itu berarti kamu nggak salah. Oh dan lain-lain mas. Ya, seperti itu jemaah sekalian. Ya jadi demikian. Kemudian apalagi kita merasa usia sudah hampir setengah abad misalnya, atau sudah mencapai usia 40 tahun ya, seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Ternyata kita baca Quran belum bisa, ternyata jamaah sekalian sholatnya juga masih belum bisa, sholatnya masih tergesa-gesa, hukum ini dan itu belum ngerti, tambah lagi banyak dosa. Sholat yang dulu ditinggalkan belum dia tobati jamaah sekalian, na'udzubillah. Itu bisa bikin orang nggak nangis, itu biasa aja ya, sudah ya terserah dia kalau seperti itu. Kemudian jemaah sekalian, kisah ini juga menunjukkan kewajiban kita mengutamakan taat Allah dan Rasulnya daripada cinta kepada teman dan kerabat jemaah sekalian ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Qatadah saat diajak bicara oleh siapa tadi? Ka'ab bin Malik ya. Abu Qatadah diam saja, padahal Abu Qatadah dan Ka'ab itu teman akrab, sepupu, akrab jamaah sekalian, saling mencintai dua-duanya. Namun nggak jawab salam karena dilarang Nabi Pak. Itulah kehebatan sahabat yang nggak ada di orang akhir zaman, ya, atau generasi selain sahabat. Jadi saat dapat perintah, saat dapat larangan begitu langsung ditinggalkan, nggak mau dilakukan. Ya, jadi seperti itu jamaah sekalian. Walaupun yang melakukan atau yang bicara itu adalah teman sendiri, nggak diajak bicara, jadi dihajar demikian. Nah hajar itu kalau dilakukan oleh ulil amri maka itu berfaedah Pak. Akan bisa membuat orang yang sesat, orang yang salah itu benar-benar akan sadar dari kesalahannya dan juga akan rujuk kepada kebenaran. Tapi kalau cuma dari hanya jamaah saja gara-gara masalah begini dan begitu ya beda pemahaman, padahal sama-sama manhaj ahlus sunnah wal jamaah, manhaj salafus soleh, akhirnya saling mentahdzir satu dengan yang lain ya, ditahdzir jamaah sekalian. Padahal kalau didiemin, diucapkan salam nggak dijawab, nggak faedah, karena dia bukan siapa-siapa jamaah sekalian, dia pemimpin, penguasa, pemerintah juga bukan, maka nggak faedah. Nah karena nggak faedah maka tidak disyariatkan untuk menghajar. Coba jemaah sekalian dalam hidup ini ya, kita sebagai orang yang sudah ngerti dan jauh dari bid'ah dalam masyarakat jemaah sekalian, saudara-saudara kita yang terjerumus pada bid'ah, kita diemin aja, nggak diajak ngomong, dia salam kita diemin aja Pak. Atau kita tidak senyum sama dia, nggak faedah Pak. Justru dakwah sunnah dicap sebagai dakwah yang keras, nggak berakhlak mulia ya, diem, sombong orangnya, waduh nggak bagus Pak. Nah ketika itu nggak faedah, ya sudah, nggak perlu kita diam-diaman, nggak perlu kita nggak jawab salam. Ya jawab salam seperti biasa, tunjukkan akhlak yang mulia. Seperti itu jamaah sekalian di masyarakat. Maka memang tantangan kita hidup bermasyarakat dengan saudara kita yang majemuk gitu, itu pahala kita besar Pak. Yang penting kita bisa bergaul dengan baik. Paling enak tuh majemuk Pak, daripada kita tinggal di satu komplek isinya kenal sunnah semua, wah malah isinya iri semua Pak. Bisa jadi nggak rukun itu.
melihat ini panas hatinya, biasa aja Pak. Tapi kalau sudah majemuk ya biasa aja. Insya Allah demikian. Jadi perumahan syariah, perumahan sunnah, nggak perlu jamaah sekalian. Udah kita berbaur dengan kaum muslimin, itu saudara kita juga. Itu lebih besar pahala kita ya jamaah sekalian kalau kita demikian itu. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi kalau kita ingin mendapatkan ya ta'mal iman, ingin mendapatkan ta'mal iman, manisnya keimanan, kita harus lebih mengutamakan cinta Allah dan Rasulnya kepada selain keduanya. Baik. Kisah ini juga menunjukkan wajibnya sang istri melayani suaminya, seperti halnya yang dilakukan oleh istrinya siapa jamaah sekalian? Istrinya Hilal bin Umayyah yang tetap melayani suaminya, ya, meminta kepada Nabi untuk melayani suaminya walaupun ya tidak boleh berhubungan intim. Apalagi suaminya udah tua, dilayani. Istri itu memang istrinya para sahabat termasuk seorang perempuan paling mulia, Pak. Seorang perempuan yang paling mulia yaitu Fatimah itu melayani Ali bin Abi Thalib sebagai suaminya. Sampai ngelayani apa? Ngelayani bikin makanan. Jadi dari gandum itu Pak ditumbuk sehingga tangannya si Fatimah radhiyallahu anha, putri Nabi sendiri Pak, kapalan. Saat itu dia dengar kabar bahwasanya Nabi SAW, ayahnya ini mendapatkan tawanan-tawanan perang. Dia meminta satu orang tawanan untuk bantu dia kesibukannya. Bukan berarti dia habis itu nyantai, enggak, misalnya meringankan beban dia, kerjaan dia, karena kerjaan dia melayani suami banyak. Minta pelayanan, namun ternyata apakah Nabi ngasih, Pak? Enggak. Justru dikasih zikir, Pak. Ya, enggak dikasih, datang itu ke Nabi, enggak dikasih. Ternyata Nabi saat itu menjelang tidur, keduanya menjelang tidur, Ali dengan Fatimah menjelang tidur didatangi oleh Nabi. Ya, bosan dia didatangi oleh Nabi dan diajarkan zikir sebelum tidur. Zikir sebelum tidur dan baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33 ya Mas sekalian. Dan Nabi ngasih tahu bahwasanya innahu khairun lakuma minal khadim. Sesungguhnya kalimat zikir yang dibaca sebelum tidur ini itu lebih baik bagi kalian berdua daripada pelayan. Karena memang orang yang ahli zikir Pak itu akan menguatkan fisik dia. Memang mungkin dari fisik mungkin dia kapalan gitu ya, tapi akan menguatkan fisik dia. Jadi seperti itu. Dan saat itu Nabi SAW tidak mengingkari ya perilaku Fatimah yang melayani Ali bin Abi Thalib. Sebab kalau jamaah sekalian, kalau hukum dalam Islam sang istri tidak wajib melayani, maka Nabi akan berkata, loh, kamu gak usah melakukan begitu, biarin si Ali itu mencari pembantu, mencari pelayan, gak perlu, karena kamu gak wajib. Nabi akan sayang pada putrinya, apalagi itu putri sendiri Pak, dan akan dijelaskan ya mas kalian. Ketika Nabi tidak mengatakan demikian, berarti menunjukkan wajibnya sang istri melayani suami. Tapi juga jangan semua yang kita inginkan sebagai suami minta istri terus, minta dilayani terus, tidak demikian. Istri juga ada batasannya ya mas sekalian. Kelelahan itu mesti ada. Justru suami yang bijak itu walaupun dia tahu dirinya dilayani, dia nggak minta semuanya dilayani. Ambilin ini, ambilin enggak gitu. Justru dia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya seringkali jamaah sekalian menjadi ya pribadi yang benar-benar membantu istrinya dalam kesibukan yang ada di rumah. Ya, kalau sekarang kita ngapain Pak? Bantu nyuci piring kek, nyuci baju kek, ngepel, nyapu rumah, masalah luar biasa. Kalau kita niatkan jamaah sekalian untuk meniru Nabi SAW, kita berpahala. Ditambah lagi untuk bisa kelanggang rumah tangga, tambah lagi pahala antum jamaah sekalian. Luar biasa seperti itu. Termasuk ngomong anak. Loh, ngomong anak jamaah sekalian. Jangan istrimu ngomong anak, ya kita ngomong lah. Kita ngomong ya, jadi demikian. Jadi
kasihan istri juga. Jadi kita harus ada rasa sayang, saling mengerti lah. Ada juga batasan kekuatannya, ada juga kemampuannya. Jadi seperti itu ya. Nah kalau sudah tahu begini, ibu-ibu, apapun kesibukan ibu-ibu, kesibukan akhwat gitu ya, sibuk contohnya jadi pegawai negeri atau sebagai pegawai ini dan itu, kalau saatnya melayani suami tetap dilayani suami, walaupun suaminya mungkin pekerjaannya, hasilnya, gajinya di bawah istrinya, dia tetap istri, suami tetap suami. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kewajiban melayani suami itu dilihat dari status suami, tidak, yang jelas itu suami. Nah, sebagai seorang istri harus tahu bahwasannya itu adalah kewajiban. Jadi seperti itu. Dan itu tanggung jawab dunia dan akhirat. Ingat itu. Nyakiti suami itu nggak bagus. Dan itu dosanya tidak kecil. Sebagaimana sang suami menyakiti istri juga tidak boleh, ya. Sama juga dosa besar. Kemudian kisah yang mulia ini jamaah sekalian, dia menunjukkan bahwasannya dianjurkan kalau ngomong tentang hubungan suami dan istri itu dengan kata-kata yang tidak vulgar. Ya kata-katanya yang sindiran, maksudnya sindiran itu maksudnya kata-kata yang tidak langsung vulgar. Buktinya jamaah sekalian, ya kata-kata berhubungan suami istri itu di dalam bahasa Arab itu dengan kata-kata mendekati, wala taqrabuhunna hatta yatahur. Janganlah kalian mendekati perempuan-perempuan yang haid sampai mereka suci dan mandi maksudnya. Nah, makna mendekat di sini maksudnya apa jemaah sekalian? Berhubungan intim maksudnya, bukan cuma mendekat. Ya, kalau cuma mendekat, ya istri kita jemaah sekalian dalam keadaan haid, ya dikelonin juga nggak apa-apa, bercumbu rayu juga nggak apa-apa. Nah, sebab makna mendekat di situ adalah berhubungan intim. Al-Quran ngajari kita seperti itu jemaah sekalian. Jadi nggak usah untuk hal-hal yang seperti itu, ya itu vulgar. Karena memang Al-Quran bukan kitab porno seperti yang diucapkan oleh salah satu tokoh yang sudah wafat. Nah, antum tahu datu siapa gitu. Dan itu tertulis dalam situsnya orang-orang liberal. Bahwasanya Quran adalah kitab porno. Ya, biar Allah balas sesuai dengan yang pantas. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kisah ini juga menunjukkan kita boleh meminjam. Kalau kita butuh sesuatu dan kita nggak punya, agar halal gimana jemaah sekalian? Ya kita minjam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala membuat kita jemaah sekalian, membuat wasilah bagi kita semua agar kita halal menggunakan punya orang lain, menggunakan harta milik orang lain. Itu dengan cara meminjam atau membelinya atau menyewanya. Ini adalah keringanan dari Allah. Ini adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak menjadi orang yang berdosa. Seandainya ini tidak terjadi, yang terjadi apa di muka bumi ini, Pak? Wah, chaos, Pak. Saya pengen itu. Nggak ada. Allah tidak menjadikan jual beli. Maka yang terjadi adalah diambil. Karena diambil dia lawang. Karena dilawan akhirnya orang ini banyak meninggal jemaah sekalian. Nah, seperti itu ya. Tapi perlu diingat, minjam sampai diizinkan. Kita izin dulu jemaah sekalian. Dan yang tidak boleh itu ya, make punya orang lain, minjam, katanya minjam tapi nggak bilang. Pinjam dulu ah. Ya kalau masih sendal masjid nggak apa-apa Pak, tulisannya sendal masjid. Ada itu. Alas kaki masjid, nggak masalah tuh, nggak usah pinjam. Karena itu sudah diwakafkan. Tapi ini punya orang lain, jangan ini ya mas sekalian. Jangan berani-berani bermudah-mudah. Jangan meremehkan tentang hal itu. Boleh pinjam, tapi izin dulu. Izin kepada yang punya. Dan kalau sudah dipinjemin dan kita ternyata tidak keberatan, kenapa sih kita pelit ya mas sekalian? Apalagi untuk urusan ya perkakas rumah tangga sehari-hari. Jangan kita masuk dalam firman Allah wa yamna'unal ma'un. Ma'un itu ya perkakas sehari-hari kayak pisau, kemudian apalagi cangkul, kemudian golok, kemudian kapak jamaah sekalian, ya sendok, apa aja pokoknya jamaah sekalian. Jadi kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling bantu-membantu, tolong-menolong dengan tetangga kita, ya.
Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah, kisah ini juga menunjukkan boleh tidak berhubungan intim dengan istri jamaah sekalian. Sekali lagi, boleh tidak berhubungan intim dengan istri. Jadi seorang suami tidak berhubungan intim dengan istri itu tidak mengapa. Yang penting bukan dalam rangka untuk membuat dia merasa dirugikan, tidak. Ya lagi nggak pengen aja, dan istrinya juga nggak merasa berbahaya, nggak merasa dirugikan. Karena memang ada sang istri itu nggak dikasih sebulan juga nggak apa-apa, dan dia nggak akan terjerumus pada perzinahan. Nah, suami pun juga dingin, istri dingin, suami dingin, tapi ya hubungan biasa, tidur satu ranjang. Ada yang seperti itu jemaah sekalian, dan itu tidak berdosa seperti itu. Tapi para ulama jemaah sekalian bilang bahwasanya ada batasannya, istri itu harus diberikan, ya diberikan, tidak boleh lebih dari 4 bulan tanpa berhubungan intim, kecuali kalau istri ridho. Ya makanya kalau yang TKI itu minta ridho sama istrinya, aku nggak ridho mas, wah itu berarti jangan. Kita berarti selama kerja di luar negeri kita bisa berdosa. Mas pulang, kecuali mas pulang 4 bulan sekali. So pulang antum, ya sudah, walaupun habis itu sekali berhubungan langsung balik lagi, yang penting antum penuhi. Sebab kalau tidak demikian itu kita berdosa sebagai suami. Nah, para ulama menjelaskan jemaah sekalian, minimal sekali suci sang istri berhubungan sekali, Pak. Dipenuhi kebutuhan biologisnya dalam rangka i'fafuz zaujah, menjaga kehormatan istri. Ya, soalnya istri yang nggak pernah disentuh, ya dia nanti juga akan tertarik dengan pria lain. Dia punya pil, seperti itu. Jadi ada kondisi di mana sang suami kalau tidak mau melayani istrinya, dia berdosa, Pak. Itu dalam waktu itu tadi jamaah sekalian, sehingga merasa istri itu khawatir jatuh pada perzinahan. Kok ketika istri minta nggak dikasih, kita bisa jadi berdosa, Pak. Ya tapi kalau tiap hari istri minta gimana? Ya nggak berdosa kita. Enggak, besok aja, seminggu sekali dikasih, ya berarti nggak dosa kita. Tapi kalau dalam waktu berbulan-bulan dia minta sekali saja kok kita nggak ngasih, kita saat itu berdosa. Alasannya sudah punya istri yang lain, istri yang ini tidak terpenuhi. Memang jamaah sekalian, kalau kita lihat fikih poligami, fikih ta'addud, ya adilnya seorang suami jamaah sekalian itu adalah dengan dia adil dalam sama-sama ngasih nafkah. Ya, adil sama-sama dimabitin, istilahnya sama-sama bermalam, seperti itu jamaah sekalian. Dan masalah nafkah dan mabit ini sesuatu yang wajib dilakukan oleh suami yang poligami. Nah, tapi dan ini kewajiban yang semua suami mampu, kecuali dia yang hawa nafsu, tidak ada ilmunya. Begitu jamaah sekalian. Pokoknya gimana? Pokoknya, tapi istri saya udah tua, ya sudah tetap berhubungan. Maksudnya tetap apa? Tetap dimabitin, bermabit ke istri yang berikutnya. Walaupun jamaah sekalian, ketika bermabit, ya bermabit apa mana mabit, Pak? Ya bermalam di rumah istri-istri itu, gilir ya mas sekalian, tidak berhubungan, nggak masalah. Yang penting itu adalah kewajiban dan haknya siapa? Kewajiban suami dan haknya istri. Karena sang istri itu kalau suaminya ada, walaupun tidak berhubungan intim, yang penting ajak ngobrol, sang istri itu sudah merasa tenang. Ya, jadi seperti itu jemaah sekalian. Dan ada hal yang memang sang suami tidak bisa adil selamanya, tapi dimaafkan oleh Allah. Yang pertama adalah cinta, tidak akan mungkin adil, tapi itu dimaafkan oleh Allah. Kemudian berhubungan intim, itu tidak akan mungkin seorang suami bisa adil, tapi itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahimtum jemaah sekalian? Inilah makna firman Allah, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Jadi kalian tidak akan mungkin wahai suami untuk bersikap adil di antara istri-istri, tidak akan mungkin.
Nah, ulama menjelaskan makna tidak akan mungkin bisa adil selamanya terhadap istri itu dalam masalah cinta dan jima, masalah cinta dan berhubungan intim, nggak akan mungkin bisa adil. Tapi walaupun nggak mungkin bisa adil dalam hal ini, jangan ditampakkan lahiriah. Mentang-mentang istri pertama sudah tua, nggak pernah mabit di situ, udah nggak pernah dikasih nafkah di sono, ini namanya kurang ajar. Siap-siap nanti bangkit di hari kiamat dalam keadaan sengkleh ya. Orang Betawi bilang apa artinya? Miring sisi tubuhnya sebelah. Nah, seperti itu ya mas sekalian, masalah berhubungan. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ayat kisah ini menunjukkan bahwasannya kekuatan seseorang dalam berbicara, kekuatan seorang, kemahiran seorang dalam berbicara, dalam bersilat lidah dan lain-lain. Dalam berargumen itu bukan menjadi bukti bahwasannya dirinya itu jujur, belum tentu Pak. Apalagi di zaman sekarang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika banyak hal-hal yang memang samar kedustaan bagi kita, ini kita harus berhati-hati. Ini orang kok pinter banget, kayaknya dia semua yang diucapkan kayaknya benar semua. Oh, belum tentu Pak. Belum tentu jamaah sekalian. Dan ternyata zaman ini adalah zaman yang sudah disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at, akan datang kepada umat manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Ya, yusaddaqu fihal kadhibu wa yukazzabu fihas sadiqu wa yu'tamanu fiha al-kha'inu wa yukhawwanu fihal amin. Ya, orang yang dusta justru dipercaya, orang yang jujur justru dianggap bohong, orang yang berkhianat justru dipercaya Pak, orang yang dipercaya amanah justru dianggap khianat. Benar-benar Pak, zaman sekarang ini benar-benar yang disabdakan Nabi itu ya seperti ini di zaman kita sekarang ini. Wa yantiqu fi harwaibidah, dan di hari itu, di zaman itu, orang-orang ruwaibidah itu akan berbicara di medsos, tampil di medsos, tampil di hadapan umum. Ini kayaknya orang pinter, tapi dia termasuk ruwaibidah. Kemudian sahabat bertanya, wa mar ruwaibidah? Apa itu ruwaibidah ya Nabi? Kemudian Nabi bersabda, ar-rajulu tafih yatakallamu fi amril amah, seorang yang hina, seorang yang rendahan, ya mas, rendahan dalam ilmu agama maksudnya. Ini rendahan dalam masalah ilmu, dia berbicara tentang urusan yang umum, na'udzubillah. Jadi seperti itu ya Bang. Jadi bukan pertanda udah ada 3 menit lagi. Kemudian kisah ini juga menunjukkan kita dianjurkan sehabis selesai sholat untuk zikir dan tasbih. Jadi habis sholat jangan buru-buru jamaah sekalian. Seandainya kita buru-buru pun boleh kita berzikir dalam kondisi kita berjalan pulang atau berjalan ke suatu tempat gitu. Tapi yang terbaik adalah kita duduk sejenak dalam rangka agar kita tetap jamaah sekalian mendapatkan doa sholawat dari malaikat. Jadi kalau kita zikirnya lama sehabis sholat jamaah sekalian, berarti semakin kita lama didoakan sholawat oleh para malaikat. Wala yazalu ahadukum fi sholatin man tadharrus sholah. Jadi kita tetap dihitung pahala sholat ketika itu, dan juga kita disolawati oleh malaikat. Ya. Kemudian ya kisah ini juga menunjukkan bahwasanya hendaknya kita mengembalikan keutamaan dan kebaikan kepada Allah, karena memang Allah yang memberikan semua. Ahlinya kebaikan adalah Allah jemaah sekalian. Ya, karena semua kebaikan berasal dari Allah dan akan kembali juga hendaknya kembali kepada Allah. Ya, sebagaimana ucapan Ka'ab bin Malik saat dia bertanya kepada Nabi tentang kabar gembira penerimaan tobat dia, amin indika ya Rasulullah, amin indillah. Kabar gembira ini berasal dari Anda wahai Nabi, apakah berasal dari Anda atau berasal dari Allah? Ya. Kemudian Nabi bersabda, bal min indillah. Ini adalah dari sisi Allah. Tapi Nabi hanya menyampaikan saja. Ya, hanya menyampaikan saja. Kemudian dianjurkan kalau kita safar hari Kamis kalau bisa Pak. Kemudian kalau jamaah yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghajar saudara kita, memboikot saudara kita karena urusan agama itu boleh lebih dari 3 hari.
Tapi bukan karena agama, karena muslim dunia saja, Pak. Memboikot saudara kita, tidak diajak bicara, nggak boleh lebih dari 3 hari. Bisa dipahami jemaah sekalian? Karena Nabi kita SAW bersabda, la yahillu, ya, la yahillu limro'a, la yahillu, aduh lupa saya, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasin. Nah, baru ketemu dah tuh. Jadi tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya, memboikot saudaranya, nggak diajak bicara, dicuekin, ya nggak boleh. Ya hal tidak halal bagi dia membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Itu kalau untuk urusan dunia, tapi untuk urusan agama boleh ya mas sekalian. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ya mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba yang selalu bertobat. Ya mudah-mudahan kisah ya Ka'ab bin Malik ini menginspirasi kejujuran kita terhadap Allah dan juga terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang jujur dan mati dalam keadaan kejujuran. Silakan. Belum adzan, Pak? Oh, sudah, baik. Monggo. Antum mulai yang adzan. Pahalanya kesini mulu, enggak ada yang mau adzan, Pak. Oh ya udah, silakan. Bismillah. Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. حي على
الوسيلة والفضيلة لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا صلى الله عليه وسلم. Baik, kita diskusi jamaah sekalian sedikit aja karena bisa kita udah telat. Barangkali di antara jamaah yang mau bertanya, monggo. Silakan Masya Allah. Antum kemarin kemana? Ingat, pokoknya nggak ada antum tuh beda. Silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa beli? Pertanyaannya saya sangat simpel, tapi tolong cepat jelaskan yang tertinggi dari mulai A sampai Z. Wah, nggak bisa. Bismillah. Pertanyaannya, sudahkah kita ini jujur? Sudahkah kita ini jujur? Ya. Jadi, saya yakin. Dan Muhammad yang saya tahu bahwa dia dalam Islam berkata sebagai orang yang amanah dan jujur itu ada bisa 5 tahun. Apakah dari 2 tahun itu sampai 40 tahun tidak tidur? Nah, ini tolong bisa terbantah dengan hadis yang ada. Apakah kita ini sudah tidur? Semua orang ya. Ya, jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, apakah kita ini sudah jujur? Ya, kalau ada orang yang sudah jujur, ada yang belum, dan itu semua tergantung hidayah. Jadi ada orang yang sudah jujur, tapi kadang ada hal yang mungkin menurut dia belum kepepet, dia bohong. Ya, kemudian dijujur lagi, nanti habis itu dia bohong. Jadi kalau dikatakan apakah kita sudah jujur, ya mudah-mudahan Allah melihat kita sebagai hamba yang jujur karena melihat mayoritas kondisi kita jujur. Jadi seperti itu ya mas kalian. Dan kalau kita sudah bohong kemudian kita mohon ampun kepada Allah, mudah-mudahan itu akan terhapus dan yang dilihat adalah yang jujurnya saja. Tapi jemaah sekalian perlu diingat, kalau orang walaupun dia tobat, dia tidak ada niat untuk benar-benar bisa menghilangkan dusta dalam dirinya, maka jemaah sekalian dia akan tuman lagi nanti. Ya, akan tuman lagi dia bohong dan bohong. Jadi seperti itu. Yang tahu adalah diri kita masing-masing, bahwasanya kita ini jujur atau tidak. Dan semua itu ternyata apa yang membuat kita berbeda-beda, hidayah jamaah sekalian. Dari situlah kita benar-benar harus menghayati doa kita setiap kali kita sholat, ihdinas shiratal mustaqim. Jadi minta ditunjukkan pada jalan yang lurus. Ya, walaupun kita sudah berada di dalam hidayah, tapi kita butuh hidayah lagi. Makanya kita bisa makna kita jamaah sekalian dalam kondisi sudah dapat hidayah iman dan Islam, kok kita minta ditunjukkan pada jalan yang lurus, itu maknanya adalah kita minta ditetapkan dan ditambah hidayahnya. Karena kita ini butuh hidayah Pak semua. Ada yang sudah rajin ibadah, akhlaknya juga bagus, tapi dia bohong. Akhlaknya baik tapi ternyata dia bohong, berarti kurang hidayah dia. Ada orang jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia kalau ngomong jujur, ibadahnya baik, tapi kalau ngomong sama istrinya bohong mulu. Loh, begitu. Dan lain-lain. Ya, jadi seperti itu. Ada orang yang ibadahnya bagus, akidahnya mulia, akidahnya bagus, bertauhid, namun ternyata akhlaknya buruk terhadap sesama, kurang hidayah juga. Ada lagi akhlaknya baik, luar biasa, nggak pernah nyakiti orang, tapi ibadahnya sembarangan lah, ibadahnya kacau, sholatnya juga bolong-bolong, itu juga kurang hidayah. Jadi kita butuh hidayah semua. Maka kalau kita lagi doa pokoknya doa kapanpun Pak, kita butuh hidayah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Dalam doa duduk di antara dua sujud pun demikian. Duduk di antara dua sujud, Allahumma ighfir ya rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini. Ada wahdininya.
Kita hayati itu ya Mas, kalau kita butuh hidayah. Ya, jangan pernah kita merasa kita sudah bagus, ya tidak demikian. Wallahu a'lam. Itu yang saya bisa baca. Yang bisa saya jawab. Itu udah dari A sampai Z. Lagi hakim menuntut apa? Kalau itu mungkin bohong, tapi jika hakim itu menerimanya bahwa itu benar, itu gimana? Nah, kalau ada hakim yang membenarkan ya seorang yang terdakwa dengan bukti-bukti yang ada, ternyata dianggap oh dia nggak bersalah, padahal dia sebenarnya bohong. Hakim nggak tahu, kan dia kan lihat hanya dari bukti-bukti dan juga saksi yang ada, dan ternyata diperiksa juga buktinya tuh oh valid. Oh, padahal itu semua hoax, semua dibuat semua karena dia punya duit ya mas sekalian. Ya sudah, hakim kan melihat lahiriahnya. Hakim yang seperti ini jemaah sekalian yang tidak tahu kondisinya, dia nggak berdosa. Yang berdosa adalah yang zalim gitu tadi, ya, yang zalim. Nah, sedangkan orang yang benar punya haknya, ternyata dia nggak punya apa-apa. Dia orang nggak punya pak. Ya seperti sekarang itu penyerobotan tanah pak. Satu tanah ternyata ada beberapa sertifikat atau lebih dari satu sertifikat. Ternyata yang ngambil adalah para pengusaha yang kaya-kaya gitu ya. Na'udzubillah. Pihak pertanahan juga nggak mau tanggung jawab gitu ya. Yaudah, siapa yang salah? Ya, yang salah yang zalim gitu saja. Sudah kita kembalikan pada Allah. Kalau mau doa, doain buruk, ya nggak apa-apa. Itu adalah hak dari orang yang terzalimi. Tapi kalau dia ingin dapatkan yang terbaik ya mas sekalian, dia simpan doanya untuk di akhirat, saya ambil pahala kamu nanti di akhirat. Nggak apa-apa. Tapi yang lebih dari itu lagi, dia memaafkan. Dia memaafkan, walaupun dizalimi dia memaafkan. Itu akhlak kenabian, Pak. Dia memaafkan. Memaafkan, dia ingin mendapatkan keutamaan tanpa harus ngambil dari saudaranya nanti di hari kiamat. Pokoknya dari Allah saja, tanpa ngambil harus. Yang harus ngambil dari saudara saya pernah zalimi saya enggak. Berarti ini adalah yang terbaik, Pak. Dan lebih baik lagi, pernah berlaku buruk kita perlakukan baik dia. Wah itu udah kayak Nabi Pak. Karena Nabi itu sifatnya ya masalah akhlak Nabi tidak membalas keburukan dengan keburukan, tapi dibalas dengan kebaikan. Nah gitu ya. Ada orang yang memaafkan tapi dia tidak mau berbuat baik pada orang yang pernah menzalimi. Ini sudah bagus luar biasa. Tapi kalau diganti dibalas dengan kebaikan, oh itu udah kayak Nabi Pak. Nah masing-masing kita butuh hidayah akhlak itu Pak. Susah itu Pak, benar gak Pak? Susah. Tapi itu hidayah jemaah sekalian. Hidayah itu kita perlu menyempurnakannya. Semoga Allah memperbaiki akhlak mulia kita. Allahu a'lam. Saya kira itu jemaah sekalian. Loh, ada lagi? Sekarang ada wacana kita aset. Apa itu? Kita aset atau miskin dari koruptor itu. Hmm. Nah, apakah di zaman Nabi itu ada wacana seperti itu kan? Jadi sita aset itu yang saya tahu ya mas sekalian di masa sahabat itu juga ada. Jadi sahabat Nabi yang sudah jadi gubernur itu ternyata setelah selesai jadi gubernur seperti Abu Hurairah itu ternyata bawa harta banyak, itu selesai ya tugasnya jadi gubernur Bahrain. Dia selesai tugasnya kok bawa harta banyak, langsung diangkatan wahai pengkhianat, itu dari mana harta-hartamu itu? Langsung Umar tanpa tadi ngaling-ngaling, nggak nanya dulu. Gitu. Umar begitu ya mas sekali. Tapi kan Abu Hurairah itu orang solih Pak. Dia di sana ternyata usaha sendiri, usaha seorang gubernur, dia usaha sendiri. Jadi nggak ngandelin dari gaji gitu, nggak ngandelin gaji yang ada mungkin dikembangkan sehingga jadi banyak. Jadi bukan memarkup gitu ya, memarkup dana yang ada di daerahnya ya provinsinya tidak demikian ya, tapi dia aja. Nah itu aja dicurigai ya mas jamaah sekalian. Kalau Abu Hurairah nggak bisa memberikan buktinya, maka saat itu diambil itu untuk negara jamaah sekalian. Nah seperti itu. Dan wallahu a'lam bishawab. Jadi perilaku penguasa yang memiskinkan para koruptor, ya mudah-mudahan itu adalah perilaku yang memang benar. Tapi wajibnya atau berhak untuk mengambil sesuai yang diambil oleh koruptor. Kalau koruptornya 300 triliun, ambil juga 300 triliun. 300 triliun dari apa?
dari hartanya para koruptor itu. Tapi jamaah sekalian, koruptor kayaknya susah tobatnya di sini jamaah sekalian. Karena ketika dia apa namanya, misalnya korupsinya dia 1 triliun, negara tidak membebani dia untuk mengembalikan 1 triliun, di bawahnya Pak. Nah itu kan duit negara, itu duit negara, dan dia harus berbalikan 1 triliun sesuai yang dia diambil, karena tidak berhak dia dipenjara beberapa tahun, itu tidak menggugurkan apa yang pernah dia ambil. Ingat itu jemaah sekalian, itu paling tidak hanya menggugurkan dosa-dosa antara dia dengan Allah, tapi dosa dia dengan sama anak Adam, sama rakyat, nggak bisa Pak. Sepertinya para koruptor susah tobatnya, susah tobat untuk dalam hal masalah korupsi, kecuali kalau Allah tidak. Jadi kalau Allah tidak ampuni, alamat koruptor itu dapat siksa kubur, siksa di alam kiamat, dan neraka. Maka jangan jamaah sekalian kita korupsi. Nah, negara ini bisa terhindar dari korupsi ya kalau kita sendiri jangan korupsi waktu, jangan korupsi di masing-masing kehidupan kita itu tadi ya. Allahu a'lam bishawab. Sekira itu jamaah sekalian, semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba yang jujur, yang amanah terhadap orang lain. Allahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi Muhammadin alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.